Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Wulandari dengan NIM 2330108021, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membacakan yaitu salah satu materi dari mata kuliah konseling traumatik, yang dimana materinya berjudul konseling krisis dan konseling pasca bencana. Yang dimana di sini kita akan membahas yaitu sebanyak 5 poin dari materi tersebut, yang dimana poin pertama yaitu pengertian konseling krisis dan konseling pasca bencana. Jadi di sini kita untuk poin pertama itu kita akan membahas yaitu pengertian dari konseling krisis dan konseling pasca bencana. Poin kedua yaitu perbedaan konseling krisis dan konseling pasca bencana. Setelah kita membahas pengertian, nanti kita akan membahas itu terkait dengan konseling krisis dan konseling pasca bencana itu apa perbedaan dari kedua tersebut. Yang ketiga yaitu ada fase-fase respon bencana dan intervensi konseling, yang dimana pada poin ketiga kita akan membahas itu terkait dengan fase-fase respon bencana dan intervensi konselingnya. Yang keempat itu ada teknik-teknik stabilisasi emosi pada korban bencana. Ini adalah kita akan membahas itu setelah kita membahas pengertian, faktornya, perbedaan, dan fase-fasenya tadi, kita akan membahas itu terkait dengan teknik-teknik stabilisasi. Dan yang poin terakhir itu atau poin kelima, peran konselor dalam tanggap darurat bencana. Baik, itulah 5 poin yang akan kita bahas untuk pembelajaran selanjutnya, yang dimana kita akan membahas yaitu pada poin pertama terlebih dahulu, yang dimana poin pertama itu pengertian konseling krisis dan konseling pasca trauma. Terlebih dahulu kita akan membahas yaitu terkait dengan pengertian konseling krisis. Konseling krisis itu atau merupakan bentuk layanan bantuan psikologis yang diberikan secara segera dan bersifat jangka pendek kepada individu atau kelompok yang mengalami peristiwa traumatis mendadak yang berada di luar pengalaman normal manusia, seperti bencana alam, kecelakaan massal, konflik, atau kehilangan seseorang. Maka kondisi krisis ditandai dengan terganggunya keseimbangan psikologis individu sehingga mekanisme coping yang biasa digunakan tidak lagi efektif. Maka di sini konseling kritis itu yang dimana pengertiannya kita akan memberikan sebagai konselor itu memberikan layanan atau bantuan kepada seseorang yang mengalami traumatis, seperti dia tuh mengalami trauma karena ada banjir bandang atau gelodo atau adanya masa kecelakaan di depan mata yang dia lihat secara langsung. Selanjutnya itu ada juga menurut Weber dan Mas Cari pada tahun 2019, konseling krisis itu berfokus pada respon langsung terhadap situasi darurat dengan tujuan utama menstabilkan emosi, mengurangkan distres akut, serta menjaga keselamatan psikologis, dan mampu individu kembali pada tingkat fungsi dasar agar mampu menghadapi situasi secara lebih adaptif. Dan konseling krisis tidak berorientasi pada eksplorasi mendalam masalah masa lalu, melainkan pada kebutuhan mendesak di sini dan saat ini. Maka layanan konseling krisis ini akan diberikan kepada klien yang mengalami trauma itu secara langsung. Dan konseling krisis ini juga berfokus pada respon secara langsung dari tubuh seseorang atau dalam situasi darurat dengan tujuan utama untuk menstabilkan emosinya atau mengurangi distres akutnya. Maka dari itu layanan itu kita berikan kepada klien atau seseorang yang mengalami trauma itu secara langsung atau pada saat ini. Intinya kita sebagai konselor itu memberikan layanan untuk konseling krisis ini pada waktu dan tertentu yang saat ini atau kejadiannya saat ini. Dan kita lanjutkan itu kepada poin B, konseling pasca bencana. Sementara itu, konseling pasca bencana adalah layanan konseling yang diberikan setelah fase darurat atau krisis akut yang berlalu, ketika penyintas mulai menyadari dampak psikologis dari peristiwa bencana yang dialaminya. Konseling pasca bencana juga bertujuan untuk membantu individu dalam memproses pengalaman traumatis, mengurangi gejala stres pasca trauma, serta mendukung pemulihan psikososial dan adaptasi jangka panjang. Menurut Norris dan Hamlen,
dan Rosen pada 2009 juga menjelaskan bahwa konseling pasca bencana menekankan pemulihan berkelanjutan, peningkatan fungsi sosial, dan pencegahan gangguan mental kronis melalui layanan yang terencana, berbasis kebutuhan korban dan sintesis terhadap konteks budaya serta komunitas terhadap penyintas berada. Maka konseling pasca bencana ini kita berikan kepada klien atau seseorang yang mengalami trauma itu lebih baiknya itu karena orang yang mengalami trauma pada pasca bencana ini setelah kejadian tersebut terjadi. Misalkan ada seseorang yang terdampak banjir bandang atau golodo, maka dari situ kita akan memberikan penanganan terhadap konseling pasca bencana, karena setelah kejadian itu pasti seseorang itu akan merasakan cemas. Dan selanjutnya itu ada poin B, yang dimana kita akan membahas poin B ini terkait dengan perbedaan konseling krisis dan konseling pasca trauma. Dari pengertian tadi kita sudah dapat juga mengetahui terhadap perbedaan konseling krisis dan konseling pasca trauma tadi. Yang itu melalui seperti aspeknya itu waktu pelaksanaannya. Kalau konseling krisis itu lebih ke saat atau segera setelah krisis, maka kita akan memberikan layanan itu segera. Tapi kalau untuk konseling pasca bencana, kita akan memberikan konseling itu setelah fase darurat terlebih dahulu, atau setelah orang itu merasakan dampak dari traumanya, baru kita berikan layanan konseling. Yang kedua itu melalui perbedaannya itu aspek kedua, fokus utamanya. Kalau konseling krisis itu lebih ke stabilisasi emosi dan keselamatan. Karena kita sebagai konselor itu untuk memberikan konseling krisis, maka kita harus menstabilisasikan emosi dari seseorang tersebut. Pada konseling pasca bencana yaitu pemulihan trauma dan adaptasi. Pada pasca bencana ini, karena seseorang itu telah mengalami trauma atau adanya rasa takut yang berlebihan, maka kita harus memberikan konseling itu untuk pemulihan trauma dia tersebut. Itu aspek ketiga yang membedakan durasinya. Kalau untuk konseling krisis ini, durasi dalam pemberian konseling itu sangat singkat atau 1-3 sesi saja. Tapi kalau untuk konseling pasca bencana itu kita memberikan konseling itu bisa dalam bentuk jangka panjang, karena seseorang itu sudah mengalami atau merasakan dampak dari trauma dia tersebut. Yang keempat itu ada aspek yang membedakannya itu melalui pendekatannya. Kalau untuk konseling krisis ini pendekatannya lebih ke direktif dan suportif. Maka di sini kita akan mensupport atau agar emosi dan keselamatan dari seseorang itu dapat terjaga. Kalau konseling pasca bencana melalui terapeutik dan rehabilitatif. Yang kelima itu ada perbedaannya melalui dengan tujuan, yang dimana kalau konseling krisis ini agar kita dapat mengurangi distres akut yang dialami oleh seseorang tadi. Kalau pada konseling pasca bencana, kita akan meningkatkan fungsi psikososialnya, karena orang yang mengalami trauma ini akan merasakan rasa takut terus-menerus. Maka di sini kita harus meningkatkan rasa fungsi psikososial dia. Yang keenam itu ada aspek yang membedakannya, kondisi klien. Yang dimana di sini pada konseling krisis ini klien itu akan merasakan emosi seperti kacau, panik, bingung terhadap situasi dia saat itu. Pada konseling pasca bencana yaitu mulai reflektif dan sadar terhadap trauma, yang dimana di sini dia akan merasakan dampak karena dia trauma tersebut. Maka setelah ia merasakan tuh pasti ada rasanya gelisah, takut maupun cemas. Setelah kita membahas poin A dan B tadi, kita lanjutkan pembahasan kita itu kepada poin C, yang dimana poin C ini fase-fase respon bencana dan intervensi konseling. Respon psikologis terhadap bencana umumnya berlangsung melalui beberapa fase yang saling berkesinambungan. Pada fase prabencana, individu sering kali mengalami kecemasan, ketakutan, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadi bencana, terutama pada wilayah rawan bencana. Pada fase ini, penguatan resiliensi serta pengembangan keterampilan manajemen stres agar individu memiliki kesiapan mental yang lebih baik.
Maka di sini pada fase pertama yaitu fase prabencana, yang dimana individu itu akan merasakan ketakutan, kesiapsiagaan terhadap sesuatu. Misalkan adanya sekarang yang meningkatnya cuaca hujan, yang dimana pada bulan lalu terjadi banjir bandang. Maka di sini orang yang trauma terhadap bencana ini, maka dia akan mengalami ketakutan atau kesiapsiagaan akan terjadinya banjir bandang lagi. Kita lanjutkan, itu yang kedua, fase dampak atau impact phase. Terjadi saat bencana berlangsung dan segera setelahnya. Pada fase ini, individu sering menunjukkan reaksi shock, panik, disorientasi, mati rasa emosional, atau perilaku tidak terarah. Maka intervensi konseling pada fase ini difokuskan pada psychological first aid atau PFA, yaitu pemberian dukungan psikologis dasar yang bertujuan menciptakan rasa aman, menstabilkan emosi, serta memenuhi kebutuhan psikologis paling mendasar tanpa melakukan eksplorasi trauma secara mendalam. Pada fase kedua ini, yang dimana itu fase dampak, yang dimana di sini saat kejadian itu maka dia akan mengalami rasa takut atau shock atau panik karena adanya terjadi bencana tersebut. Maka reaksi itu akan secara spontan atau secara langsung terbentuk. Kita lanjutkan, itu yang dimana fase selanjutnya itu yang ketiga, setelah fase dampak muncullah fase heroik yang ditandai dengan meningkatnya solidaritas sosial, semangat saling membantu, dan energi emosional yang tinggi. Meskipun tampak positif, fase ini juga berisiko menimbulkan kelelahan emosional. Oleh karena itu, konselor berperan dalam memberikan dukungan emosional, dalam memberikan dukungan emosional, dan membantu kondisi psikologis, serta membantu individu mengenali batas kemampuan dirinya. Maka daripada yang fase ketiga ini, fase heroik yang ditandai dengan meningkatnya solidaritas sosial. Selanjutnya itu fase keempat, yang dimana fase disolusi merupakan fase yang paling menantang secara emosional, ditandai dengan adanya rasa kekecewaan, frustasi, stres berkepanjangan, dan menurunnya dukungan sosial. Pada fase ini, intervensi konseling diarahkan pada konseling trauma, terapi individu maupun kelompok, serta rujukan profesional lanjutan bila diperlukan. Yang terakhir yaitu ada fase rekonstruksi, merupakan fase pemulihan jangka panjang, yang dimana individu memulai menata kembali kehidupannya. Konselor itu juga berperan membantu penyintas membangun makna baru, serta meningkatkan resiliensi dan memperkuat reintegrasi sosial, dan itu menurut Weber dan Mascari pada tahun 2019. Baik, kita akan membahas itu setelah membahas poin ABC, maka kita akan membahas itu poin yang keempat atau yang D. Teknik-teknik stabilisasi emosi pada korban bencana. Ada beberapa teknik yang direkomendasikan dalam konseling bencana, antara lain itu yang pertama ada grounding technique, yang dimana membantu klien kembali pada kesadaran saat ini melalui fokus pada panca inderanya. Yang kedua itu latihan pernafasan dalam atau deep breathing, mengurangi aktivitas sistem saraf, simpatis, dan kecemasan akutnya. Yang ketiga, validasi emosi, mengakui perasaan korban tanpa menghakimi dari korban tersebut. Yang keempat, orientasi realitas, yang dimana di sini kita kan sebagai konselor akan menegaskan bahwa korban berada dalam kondisi aman pada saat ini. Yang kelima itu relaksasi otot progresif, yang dimana di sini kita sebagai konselor akan membantu si klien atau orang yang mengalami pasca trauma itu seperti mengurangi ketegangan fisik akibat stres trauma yang dialaminya. Yang terakhir atau yang keenam itu psychoeducation, singkat, yang menjelaskan bahwa reaksi emosional yang muncul adalah respon normal terhadap bencana tersebut. Dari beberapa teknik ini, kalau kita sebagai konselor, kita harus menenangkan atau menghakimi klien kita tersebut, seperti memvalidasi emosi dari klien tersebut. Selanjutnya kita akan membahas yaitu pada poin kelima, yang dimana poin kelima ini peran konselor dalam tanggap darurat bencana. Yang pertama itu memberikan layanan berbasis kebutuhan korban, yang dimana konselor itu memiliki peran strategis dalam tanggap darurat bencana sebagai penyediaan psychological first aid, penstabilan emosi, serta penghubung antara korban dan sistem layanan bantuan lainnya.
Konselor juga berperan sebagai pendidik psikologis yang memberikan informasi mengenai reaksi trauma dan cara-cara coping adaptif. Selanjutnya itu ada yang kedua, menyesuaikan intervensi dengan konteks sosial dan budaya, yang dimana kita sebagai konselor dalam konteks bencana harus dituntut untuk fleksibel, bekerja lintas profesi, serta memiliki kepekaan budaya agar intervensi yang diberikan sesuai dengan nilai dan keyakinan masyarakat setempat. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas layanan konseling, yang dimana di sini kita sebagai konselor harus melakukan evaluasi efektivitas intervensi dan penyesuaian layanan dengan kebutuhan nyata dari korban, serta penguatan dukungan sosial dan komunitas. Selanjutnya itu pada poin kelima kita akan membahas itu terkait dengan mencegah dampak psikologis jangka panjang. Konseling pasca bencana yang efektif harus bersifat berkelanjutan, terkoordinasi dan berbasis bukti agar mampu mencegah dampak psikologis jangka panjang, serta meningkatkan kualitas hidup penyintas pada klien tersebut. Yang keenam, memperkuat dukungan sosial dan komunitas. Konselor berperan sebagai agen pemulihan individu sekaligus penguat ketahanan komunitas pasca bencana. Baik, hanya segitu materi yang dapat saya jelaskan dan sudah saya jelaskan yaitu dari 5 materi tersebut. Semoga dapat bermanfaat dari materi yang telah saya jelaskan tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.